Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami nas syariat sejak masa Nabi, masa sahabat, itu sudah biasa memahami dengan makna zahir dan makna takwil. Sejak masa sahabat, makna takwil itu makna tersirat. Contoh, kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Kalian semua yang ikut ke Bani Quraizah, jangan ada seorang pun yang solat kecuali di Bani Quraizah. Kata Nabi begitu. Anggap kita ini berangkat semua jamaah masjid ni, semuanya bersolat harus di An-Nur. Jangan seorang pun solat kecuali di An-Nur. Redaksi Nabi begitu. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Saya tulis agar nanti kita paham bagaimana sahabat ternyata memahami dengan redaksi yang disebutkan Rasul, sebagian tidak. La yusalliyanna. Ini pakai huruf taukid, Pak. Huruf serius. Ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Nabi menyebutkan begini kalimatnya. Jangan ada siapapun di antara kalian salat kecuali di Bani Quraizah. Fa adraka ba'duhumul asra fit tariq. Sebagian mereka rupanya waktu di perjalanan asar sudah masuk. Sementara kata Nabi harus sampai di tujuan. Kayak kita baru sampai Simpang Arengka sudah masuk asar. Mau dilanjutkan macet. Boleh jadi sampai besok pagi belum tentu jalan nih. Anggap itu keadaan. Faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyah. Begitu sudah mendapati asar jalan, maka timbullah di hati, ini gimana nih? Kata Rasul kan harus di tujuan. Ini dah asar. Sehingga di tengah mereka memahami perkataan Rasul tadi, sebagian berkesimpulan, kami sholat di sini aja. Kata sebagian, enggak, harus sesuai di tujuan. Karena Rasul sudah bilang nih, jangan ada yang sholat kecuali di Bani Quraizah. Kata sebagian, saya sholat Bani Quraizah. Kata sebagian, enggak, saya sholat di perjalanan. Lalu kata yang sholat perjalanan, lam yurid minna dzalik. Rasul sebenarnya tidak menginginkan dari kita jangan sholat kecuali di Bani Quraizah. Itu bukan itu Rasul inginkan. Bukan makna tersuratnya yang Rasul inginkan. Tapi Rasul itu sebenarnya pengen kalian kalau jalan cepat, jangan santai, jangan lelet kata orang sekarang, jangan lemot kata orang sekarang. Jangan kalian berjalan itu macam anak gadis, tapi berjalanlah macam ksatria, cepat sampai, punya target yang jelas. Enggak, sholat jalan dulu. Lalu setelah selesai kejadian ini, mereka semua jumpa dengan Nabi. Fadzukira dzalika lin-nabi falam yu'annif wahidan minhum. Begitu jumpa dengan Nabi diceritakan, Nabi, kan kata engkau semuanya masih salat di Bani Quraizah. Di perjalanan masuk waktu salat. Sebagian kami paksakan sampai di tujuan, sebagian kami salat di perjalanan. Artinya dua kelompok yang berbeda. Satu memahami sesuai dengan redaksi Rasul, yang satu memahami dengan mentakwil bahwa Rasul itu bukan melarang sholat di perjalanan. Rasul itu pengen kita itu cepat, sehingga dengan cepat tadi bisa sholat di Bani Quraizah. Saya bilang, di mana mau jumpa gitu? Anda lagi yang bilang bahwa Anda hanya menuduh, Anda bohongnya. Saya bilang, saya punya kitab di rumah. Kata, kapan kita jumpa, saya bawakan kitabnya, kita baca sama-sama. Ingin jumpa dengan saya, hari Rabu malam datang di Al-Fajar, atau Kamis malam di Al-Muqaddis Pasar Dupa. Kalau tinggal di Dumai, saya Sabtu pekan keempat pada maghrib di Nurul Bahri Pakaran Sesai Dumai. Pada subuh hari Ahad pekan keempat saya di Islamic Center Dumai. Kalau di Duri, saya pekan ketiga Sabtu pada maghrib di Masjid Usuluddin. Ahad subuhnya Usuluddin. Apa yang terjadi? Kedua-duanya dibenarkan oleh Rasul. Tak satu pun dimarahi oleh Rasul. Tak satu pun diingkari oleh Rasul.
Tak satu pun dianggap Rasul menyalahi perintah Rasul. Padahal ini jelas. Tak ada yang solat kecuali sampai di Bani Quraizah. Tapi rupanya sahabat mempraktikkan satu sesuai dengan perintah, yang satu solat di perjalanan. Kata mereka, Rasul nggak pengen kita nggak boleh solat di perjalanan. Yang Rasul pengen tuh, kalian cepat sikit, segera kalian sampai sehingga bisa solat di Bani Quraizah. Ini Pak, Rasul menyetujui. Kalaulah salah pemahaman sahabat yang solat perjalanan tadi, Rasul pasti akan marahi. Kamu salah, nggak begitu, jangan ulang lagi. Kan dah jelas perintah tadi. Ini perintah ini. Belum ada berita yang untuk menganulirnya, Pak. Perintah ini masih berlaku. Dikonfirmasi, rupanya Rasul memberikan toleransi kebenaran untuk keduanya. Itu poin pertama. Poin kedua dari hadis ini pelajarannya, Pak, bahwa perbedaan dalam menjalankan syariat itu sudah terjadi sejak masa Rasul. Ikhtilaf, perbedaan pendapat di masa Rasul sudah terjadi. Lalu apakah Rasul memaksa semuanya dalam satu pola berfikir, satu pemahaman? Tidak. Maka oleh karena itu hari ini, jika ada orang yang tak sama yang dia yakini, yang dia amalkan dengan kita, itu nggak usah risih. Rasul aja mentolerir kok, Rasul aja menerima kok, Rasul mempersilahkan. Maka kalau ada orang nggak boleh, harus begini, harus sama, harus sesuai dengan sunnah seperti yang kami lakukan. Di luar itu nggak sesuai dengan sunnah, nggak bisa begitu. Rasul sudah memberikan kelapangan, tolerir, dibuat di masa hidup beliau. Kok kita yang bukan Rasul, yang bukan sahabat, bisa menekan lebih dari itu? Apa kita lebih hebat pada Rasul? Kan sering kita digitukan. Apa kalian lebih hebat daripada Rasul sehingga kalian berani buat-buat yang baru? Ini Rasul di zaman beliau hidup, kejadiannya langsung diadukan kepada beliau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diingkari. Perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat yang waktu itu dikonfirmasi langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini Bapak Ibu rahmati Allah SWT, berbeda-beda dalam memahami syariat selama dengan basis ilmu bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada masalah. Memaksakan orang dengan satu pemahaman, kalaulah boleh terjadi. Dulu Khalifah Harun Ar-Rasyid sudah minta pada Imam Malik, Imam Malik, gimana agar semua umat ini beramal dengan satu cara saja, tak banyak beda-beda kita. Muwatta ini kita sebarkan di seluruh dunia. Imam Malik bilang, enggak, jangan dibawa begitu. Karena sudah tabiatnya dan sudah menjadi rahmat bagi kita, kita ini diperkenankan untuk berbeda-beda. Satu di antara doa Nabi yang tidak dikabulkan Allah, waktu berdoa di masjid Ijabah yang ada di Madinah itu, Rasul, umatku jangan jadikan mereka berselisih, kompak semua, sama semua. Rasul tak dikabulkan yang satu itu. Tapi yang lain, jangan umatku dihancurkan dengan ditenggelamkan, dibakar, seperti umat Nabi yang dahulu diberikan berbagai azab. Itu Allah kabulkan. Satu tidak, umatku semuanya tidak berselisih, sama seragamnya, tak dikabulkan Allah seperti itu. Jadi sampai kiamat berbeda-beda umat itu ada masalah. Maka ketika perbedaan itu yang paling penting untuk dibenahi adalah adab dalam berbeda. Bukan berbeda harus sama, tapi adab dalam berbeda. Jika orang pengen pendapatnya dihormati, orang lain juga pengen pendapatnya dihormati. Jika kita pengen pendapat kita dihargai, orang yang lain juga pengen dia dihargai seperti kita pengen dihargai. Jangan sampai kita pengen dihargai tapi orang kita tak hargai. Jangan sampai kita pengen pendapat kita dianggap orang, dihormati orang, tapi orang lain nggak kita hormati. Orang harus mesti seperti saya, nggak bisa begitu.
Jika orang pengen dianggap benar, kita juga sama begitu. Kenapa? Kita harus benar, orang tidak boleh merasa harus benar juga. Sehingga orang di framing, fanatik buta, taklid buta. Kita padahal sama, fanatik juga, taklid juga. Tapi orang di framing, kita tidak. Itu tidak adil. Jadi saya ingin kita insaf, objektif, bahwa memahami syariat dengan tersurat dan tersirat itu sudah dibuat di masa Rasul oleh sahabat, oleh Rasul, tidak hanya orang belakangan. Kalau tak paham, kalau tidak tahu, lebih baik bilang tidak tahu daripada menuduh-nuduh dan berdusta atas nama ilmiah, atas nama agama. Karena itu fitnah dan berat nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berhadapan dengan para ulama. Itu berat sekali. Saya kira cukup, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita sambung di pekan akan datang tentang nazar. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.